Perkenalkan, nama saya Ahmad Pri Haryadi Gaib, Fakultas Hukum, kelas A121, NIM 21742011057. Di sini saya akan membacakan makalah yang berjudul Tindak Pidana Penganiayaan. Kata pengantar, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya sehingga makalah ini dapat tersusun sampai dengan selesai. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih terhadap bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Penulis sangat berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Bahkan penulis berharap lebih jauh lagi agar makalah ini bisa pembaca praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi penulis sebagai penyusun merasa bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman kami. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia, di mana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan. Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada negara Indonesia, melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi, kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja, namun juga berdampak pada krisis moral. Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi, mengakibatkan seseorang dapat berbuat kejahatan. Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas, terutama di daerah urban yang padat penduduk. Pengertian hukum pidana ada bermacam-macam menurut ahli, tapi di sini saya hanya memakai pendapat seorang ahli bernama Mulyanto. Menurut Mulyanto bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Tiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum pidana termasuk pada ranah hukum publik. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hal perbuatan-perbuatan yang diharuskan dan dilarang oleh perundang-undangan, dan berakibat diterapkannya sanksi berupa pemidanaan dan atau denda bagi para pelanggarnya
Dalam hukum pidana dikenal dua jenis perbuatan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, agama, dan rasa keadilan masyarakat. Pelaku pelanggaran berupa kejahatan mendapatkan sanksi berupa pemidanaan, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa, dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan, namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya. Di Indonesia, hukum pidana diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Sebelumnya bernama Wetboek van Strafrecht yang disingkat WVS, merupakan lex generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, di mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur oleh KUHP. Di luar KUHP, Bab 2, landasan teori. Pengertian tindak pidana berdasarkan literatur hukum pidana. Sehubungan dengan tindak pidana, banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain: 1. Perbuatan melawan hukum. 2. Pelanggaran pidana. 3. Pelanggaran yang boleh dihukum. 4. Perbuatan yang dapat dihukum. Menurut R. Susilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman. Menurut Mulyanto, peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya. Terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman. Peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung. Cara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 hal, yaitu 1. Perbuatan yang dilarang, di mana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam detail angka Romawi XX1 buku KUHP pidana. 2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang, tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang, yaitu setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang. 3. Pidana yang diancamkan, tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku, yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan. Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan strafbarfeit yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan strafbarfeit. Perkataan feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan, atau Cengele van Werkelijkheid, sedang strafbaat berarti diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan. Lanjut ke bab 3, pembahasan A. Tindak pidana penganiayaan. Dalam kasus tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan. Misalnya peristiwa penganiayaan dengan korban Cici Paramida yang dilakukan oleh suaminya dan juga salah satu anggota DPR RI dari Partai Demokrat yang kepalanya dilempar buku oleh George Adikondro dalam sebuah diskusi, atau 2 peristiwa tersebut. Jika kita merujuk pada KUHP, setidaknya peristiwa tersebut dalam unsur penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1
penganiayaan biasa 352 ayat 1 KUHP penganiayaan ringan. Dalam beberapa perkara pidana penganiayaan memang tidak mudah untuk menentukan apakah sebuah penganiayaan masuk dalam kategori penganiayaan biasa dengan penganiayaan ringan. Hal ini nampaknya perlu kita kaji lebih dalam, mengingat dalam beberapa perkara terkadang penyidik atau kepolisian tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh korban, khususnya berkaitan dengan ditahan atau tidaknya seorang pelaku penganiayaan. Mengingat jika si pelaku dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP, maka hal tersebut masuk dalam unsur penganiayaan biasa di mana pelaku harus ditahan. Jika pelaku dikenakan pasal 352 ayat 1 KUHP, maka hal tersebut masuk dalam unsur penganiayaan ringan sehingga pelaku tidak bisa ditahan. Contoh, pada tanggal 7 Maret 2010 pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, ada seseorang perempuan dianiaya oleh mantan suaminya. Akibat penganiayaan tersebut, si korban mengalami luka dan rasa sakit pada bagian bibir dan mulutnya. Sehingga setelah peristiwa tersebut terjadi, korban pada waktu yang sama melaporkannya kepada pihak kepolisian. Setelah sampai dan melaporkan peristiwa tersebut, si korban dimintai keterangan atau BAP tentang bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan siapa pelakunya. Hingga pada akhirnya muncullah pertanyaan terakhir dari penyidik, dan si korban ditanya oleh penyidik apakah setelah peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saksi korban masih bisa bekerja. Jawab korban, iya, masih bisa bekerja dengan baik, bahwa dengan alasan si korban masih bisa bekerja dengan baik. Akhirnya penyidik berkesimpulan bahwa pelaku dikenakan pasal 352 ayat 2 KUHP, yakni penganiayaan ringan, walaupun jika kita lihat secara kasat mata demikian rupa parahnya luka tersebut. Akibat dari penggunaan pasal tersebut, akhirnya pelaku tidak ditahan. Bahwa selanjutnya setelah proses pelaporan dan pemeriksaan selesai, ternyata keesokan harinya akibat dari pemukulan tersebut, korban merasakan sakit nyeri yang luar biasa pada bagian mulutnya, sehingga menyebabkan si korban tidak bisa berpikir dan berkonsentrasi. Dan pada hari selanjutnya, tanggal 8 Maret 2010, korban tidak bisa masuk kerja. Bahwa selanjutnya korban kembali mendatangi penyidik dan meminta supaya pelaku ditahan. Mengingat rasa sakit yang dialami oleh korban luar biasa sakitnya, khususnya di bagian mulut. Atas permintaan tersebut, penyidik menolak untuk melakukan penahanan dengan alasan si korban bukanlah penyanyi, sehingga walaupun mulutnya sakit dianggap masih bisa melakukan aktivitas. Namun sebaliknya, jikapun luka kecil di jari seorang pemain bola yang hal tersebut menyebabkan si pemain bola tidak bisa bermain bola, maka kejahatan tersebut adalah penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dan si pelaku bisa ditahan. Bahwa pandangan tersebut sangatlah konservatif, diskriminatif, dan sangat jauh dari rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mengingat konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik terlalu simplikatif dalam mengartikan sakit yang dapat menghalangi seorang untuk bekerja. Bagaimana jika si korban adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja atau pengangguran, ketika dirinya teraniaya dan menimbulkan luka di jarinya, sehingga akibat luka di jarinya dia tidak bisa memotong bawang atau cabai? Apakah si pelaku bisa dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP dan ditahan? Pertanyaan ini sangat penting untuk kita ajukan, mengingat terkadang penyidik sering kali bermain-main dan melakukan jual beli pasal dalam sebuah perkara, di mana kepada korban dia mengatakan pasal yang dikenakan adalah pasal 352, sehingga pelaku tidak ditahan. Sedangkan pada pelaku selalu diancam akan dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP sehingga harus ditahan. Hasilnya tentu saja si pelaku akan mengeluarkan uang sebagaimana caranya supaya si pelaku tidak ditahan.
Sedangkan tanggung jawab penyidik kepada korban tidak perlu susah-susah, mengingat dari awal penyidik sudah mengelabui korban dengan penggunaan pasal 352 ayat 2 KUHP, di mana pelaku tidak bisa ditahan. Bahwa jika kita melihat akibat dari pemukulan tersebut, ternyata si korban mengalami sakit nyeri dan tidak bisa bekerja dengan baik, maka secara otomatis unsur-unsur penganiayaan ringan tidak bisa lagi dipertahankan oleh penyidik dalam perkara tersebut, melainkan masuk dalam peristiwa penganiayaan biasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHP, sehingga sudah seharusnya pelaku penganiayaan tersebut ditahan. Jalan terbaik atas perkara tersebut adalah korban dapat meminta BAP tambahan, yang mana hal tersebut dibenarkan menurut KUHP, dibenarkan menurut KUHP. Dalam BAP tambahan, korban bisa kembali menerangkan bahwa selama beberapa hari ternyata luka yang dialami telah mengakibatkan sakit yang luar biasa, sehingga korban tidak bisa bekerja dan harus meliburkan dirinya 2 hari untuk beristirahat. Jika pihak penyidik menolak untuk BAP tambahan, maka jalan terbaik adalah mencabut berkas laporan dan memindahkannya ke tingkat yang lebih tinggi dengan alasan penyidik di tempat laporan semula tidak profesional. Dalam hal ini, jika pelaporan dilakukan di Polsek, maka si pelapor bisa memindahkan laporannya ke Polres dan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Polda dan Mabes Polri, mengingat menurut KUHP hal tersebut dibenarkan. Penutup kesimpulan dari kasus pidana penganiayaan tersebut di atas, maka disimpulkan sebagai berikut. 1. Bahwa pandangan tersebut sangatlah konservatif, diskriminatif, dan sangat jauh dari rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mengingat konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik terlalu simplikatif dalam mengartikan sakit yang dapat menghalangi seseorang untuk bekerja. Bagaimana jika si korban adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja atau pengangguran, ketika dirinya teraniaya dan menimbulkan luka di jarinya, sehingga akibat luka di jarinya dia tidak bisa memotong bawang atau cabai? Apakah si pelaku bisa dikenakan pasal 351 ayat 1 KUHP dan ditahan? 2. Dalam beberapa perkara pidana penganiayaan, memang tidak mudah untuk menentukan apakah sebuah penganiayaan masuk dalam kategori penganiayaan biasa atau penganiayaan ringan. Hal ini nampaknya perlu kita kaji lebih dalam. Saran dari hasil pembahasan di atas, dapat dilakukan beberapa cara untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penerapan pasal agar tidak merugikan pihak-pihak yang terkait dalam masalah pidana tersebut. Yaitu penyidik harus lebih teliti dalam menyelidiki, menginterogasi korban tersangka dalam kasus pidana tersebut, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan. Terima kasih.